I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Barokah Isdaryanti, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai miskonsepsi IPA di SD, serta cara penyelesaiannya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Salwa Hanan Anini dengan nomor presensi 32 dengan NIM 140 142 1456 dari Rombel C. Berikut terdapat peta konsep yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian miskonsepsi. Miskonsepsi adalah suatu pemahaman akan konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah dari pakar atau bertentangan dengan penjelasan yang diterima secara umum mengenai suatu peristiwa di mana dapat mengganggu penerimaan ilmu pengetahuan yang baru. Menurut Berg dan Ria Mahardika, masing-masing individu mempunyai interpretasi yang berbeda-beda. Konsepsi tersebut ada yang sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh ahli, dan ada juga yang bertentangan. Pernyataan yang bertentangan inilah yang disebut dengan miskonsepsi. Selanjutnya, yang kedua yaitu fakta mengenai miskonsepsi. Yang pertama, miskonsepsi sulit untuk diperbaiki, berulang, serta mengganggu konsep selanjutnya. Yang kedua, miskonsepsi dapat terjadi karena metode ceramah yang terus-menerus dilakukan guru. Yang ketiga, siswa, guru, dosen, atau peneliti dapat mengalami miskonsepsi. Yang keempat, miskonsepsi sering disamakan dengan ketidaktahuan. Yang kelima, seringkali sisa miskonsepsi terus-menerus mengganggu soal-soal yang sederhana dapat dikerjakan. Namun, dengan soal yang sedikit lebih sulit, miskonsepsi muncul kembali. Yang keenam, seringkali terjadi regresi, yaitu sudah pernah mengatasi miskonsepsi, namun beberapa kemudian mengalami salah konsep lagi. 7. Pada umumnya, cara mediasi yang sudah dicobakan mendapatkan hasil yang belum maksimal. Yang ketiga yaitu penyebab miskonsepsi dalam pembelajaran IPA SD. Yang pertama, miskonsepsi berasal dari peserta didik. Hal ini dapat disebabkan dari A. Konsep awal peserta didik mengenai suatu materi IPA sebelum dilakukannya pembelajaran. B. Disebabkan oleh pemikiran asosiatif siswa, yaitu dengan menganggap suatu konsep selalu sama dengan konsep yang lainnya. C. Terdapat pemikiran humanistik yang memandang semua benda dari pandangan manusia. Contohnya, suatu benda diletakkan di atas meja akan memberikan gaya pada meja tersebut, padahal tidak bergerak. D. Reasoning yang salah dapat terjadi karena logika yang salah dalam mengambil keputusan atau dalam menggeneralisasi sehingga terjadi miskonsepsi. E. Intuisi yang salah. Maksudnya secara spontan mengungkapkan sikap atau gagasan mengenai suatu sebelum diteliti secara objektif dan rasional. Contohnya, peserta didik memiliki intuisi bahwa benda yang besar akan jatuh bebas lebih cepat daripada benda yang kecil. Padahal konsep yang benar yaitu benda yang dijatuhkan maka jatuhnya akan bersamaan. F. Tahap perkembangan kognitif peserta didik. Hal ini dimaksudkan pada ketidaksesuaian perkembangan kognitif anak dengan bahan ajar yang diberikan guru. G. Kemampuan yang dimiliki siswa juga mempunyai pengaruh pada miskonsepsi siswa.
anak yang kurang berbakat dalam memahami suatu mata pelajaran tertentu dalam IPA, maka ia akan mengalami kesulitan dalam menangkap konsep yang sedang dipelajari. H. Minat belajar siswa juga berpengaruh karena biasanya siswa yang kurang minat dalam suatu bahasan materi, maka ia akan kurang memperhatikan apa yang sedang ia pelajari, sehingga akan menimbulkan miskonsepsi. Yang kedua, miskonsepsi berasal dari guru. Hal ini dapat terjadi karena guru yang kurang menguasai bahan ajar atau materi yang akan diajarkan. Jadi, ketika kegiatan pembelajaran, guru kurang mengembangkan materi ajar atau kurang memahami apa bab yang diajarkan, maka siswa juga akan mengalami miskonsepsi. Bahasa yang disampaikan guru juga harus mudah dipahami anak, sehingga perlunya pemahaman lebih untuk menyampaikan maksud dari suatu konsep yang dipelajari. Yang ketiga, miskonsepsi berasal dari buku teks. Kesalahan penulisan konsep di buku siswa atau bahan pembelajaran juga dapat menyebabkan miskonsepsi karena bahan bacaan yang ia baca tidak tepat. Yang keempat, miskonsepsi berasal dari konteks. Hal ini dapat disebabkan dari A. Pengalaman siswa. Contohnya, siswa pernah melihat seseorang mempunyai gaya untuk mengangkat suatu benda. Gagasan yang didapatkan dari pengalaman itu memberikan pemahaman bahwa gaya adalah sifat dari suatu benda. B. Bahasa sehari-hari. Contohnya, siswa mengerti dan menggunakan istilah berat dengan unit kilogram. Namun, dalam pembelajaran fisika akan dikenal berat adalah suatu gaya dengan unitnya yaitu Newton. Yang kelima, miskonsepsi berasal dari cara mengajar. Dalam proses pembelajaran, perlunya guru memperhatikan bagaimana cara ia mengajarkan suatu materi agar tidak menimbulkan miskonsepsi dalam diri siswa. Guru perlu melakukan variasi dalam penggunaan model, pendekatan, metode, teknik pembelajaran. Selanjutnya, contoh miskonsepsi pembelajaran IPA SD. Berikut terdapat tabel mengenai pendapat atau konsepsi peserta didik dengan teori atau konsep yang sebenarnya. Yang pertama, pendapat atau konsepsi peserta didik yaitu benda akan tetap diam jika tidak diberi gaya atau didorong, bahkan jika benda itu cenderung untuk berhenti. Contohnya, A. Bola yang bergerak akan berhenti dengan sendirinya. B. Jika pedal sepeda tidak diayunkan, maka sepeda akan berhenti. Jadi, dalam hal ini, peserta didik hanya memperhitungkan gaya dorong tanpa memperhatikan gaya gesek. Teori atau konsep yang benar. Jika gaya resultan pada benda sama dengan 0, maka benda diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Newton mendapatkan hasilnya dengan memperhatikan benda-benda langit yang bergerak tanpa gesekan. Untuk benda-benda di bumi, Newton menggunakan gaya gesek, maka hukum Newton tetap berlaku di bumi. Yang kedua, pendapat atau konsepsi peserta didik, semakin besar kecepatan benda, kecepatan tetap, maka semakin besar gaya resultan yang bekerja padanya. Contohnya, untuk mempertahankan kecepatan tetap yang lebih tinggi, sepeda harus diayunkan lebih keras. Teori atau konsep yang benar, jika kecepatan tetap, maka gaya resultan tetap sama dengan 0, berapapun kecepatannya. Pada kecepatan yang lebih tinggi, seringkali gaya gesek lebih besar, maka gaya ayun harus lebih besar agar sigma F sama dengan 0. Yang ketiga, pendapat atau konsepsi peserta didik. Fotosintesis hanya terjadi pada siang hari. Teori atau konsep yang benar, fotosintesis dapat terjadi pada siang hari dan malam hari, asalkan terdapat cahaya dengan gelombang dan intensitas yang diperlukan tumbuhan yang akan berfotosintesis. Fotosintesis tidak hanya terjadi pada siang hari, namun pada malam hari juga terjadi fotosintesis dengan bantuan cahaya lampu.
Selanjutnya yang keempat, pendapat atau konsepsi peserta didik, matahari bergerak mengelilingi bumi dari timur ke barat. Teori atau konsep yang benar, matahari tidak bergerak mengelilingi bumi, namun bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Yang kelima, pendapat atau konsepsi peserta didik, air laut berwarna biru. Teori atau konsep yang benar, air laut tidak mempunyai warna. Warna air laut sama dengan air pada umumnya, yaitu bening atau tidak berwarna. Air laut merefleksikan warna langit. Cahaya matahari yang mengenai langit akan direfleksikan ke mata manusia. Karena langit berwarna biru, maka air laut tampak berwarna biru. Yang keenam, pendapat atau konsepsi peserta didik, rantai makanan adalah peristiwa makan-memakan yang terjadi berurutan. Teori atau konsep yang benar, rantai makanan bukan peristiwa makan-memakan. Konsep makan-memakan adalah saling makan, sedangkan yang terjadi adalah satu pihak yang dimakan dan pihak yang lain tidak memakan, namun terdapat potensi untuk dimakan oleh organisme lain. Yang ketujuh, pendapat atau konsepsi peserta didik. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam. Teori atau konsep yang benar, faktanya kata adalah hewan amfibi, tetapi kata tidak dapat bernafas di dalam air karena kata bernafas dengan paru-paru dan kulit. Yang kedelapan, pendapat atau konsepsi peserta didik, anggrek yang menempel pada ranting pohon mangga merupakan parasit. Teori atau konsep yang benar, anggrek hanya menempel pada kulit pohon. Semua kebutuhan seperti karbon dioksida dan air diambil sendiri dari udara. Anggrek melakukan fotosintesis untuk memenuhi kebutuhan makanannya. 9. Pendapat atau konsepsi peserta didik, tumbuhan menyerap sari-sari makanan dari dalam tanah. Teori atau konsep yang benar, pada umumnya tumbuhan tidak menyerap sari-sari makanan, tetapi menyerap mineral dan air dari dalam tanah kecuali tumbuhan jamur. 10. Pendapat atau konsepsi peserta didik, tumbuhan bernafas menyerap karbon dioksida. Teori atau konsep yang benar, tidak benar, semua makhluk hidup bernafas dengan menyerap oksigen termasuk tumbuhan. Memang benar tumbuhan dapat menyerap karbon dioksida, tetapi bukan pada proses pernapasan, tapi pada proses fotosintesis. Yang kelima, selanjutnya yaitu cara mengatasi miskonsepsi dalam pembelajaran IPA. Beberapa solusi yang dikemukakan peneliti untuk mengatasi miskonsepsi pada peserta didik antara lain: 1. Melakukan identifikasi prakonsepsi peserta didik. 2. Prakonsepsi dapat diketahui dari literatur, tes diagnostik, serta pengamatan kegiatan peserta didik. 3. Merancang pengalaman belajar yang bertolak dari prakonsepsi dengan memberikan penguatan dari konsep yang sudah benar, serta mengevaluasi konsep yang salah. Yang keempat, guru dapat memperbanyak latihan soal untuk melatih konsep baru dan menguatkannya. 5. Guru dapat mengajak siswanya untuk membuat peta konsep atau mind mapping terkait materi IPA yang dipelajari. Selanjutnya, kesimpulan. Miskonsepsi adalah suatu pemahaman atau konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah dari pakar atau bertentangan dengan penjelasan yang diterima secara umum mengenai suatu peristiwa, di mana dapat mengganggu penerimaan ilmu pengetahuan yang baru. Terdapat beberapa fakta mengenai miskonsepsi, antara lain, miskonsepsi sulit untuk diperbaiki, berulang, serta mengganggu konsep selanjutnya. Miskonsepsi dapat terjadi karena metode ceramah yang terus-menerus dilakukan guru, siswa, guru, dosen, atau peneliti dapat mengalami miskonsepsi. Miskonsepsi sering disamakan dengan ketidaktahuan. Seringkali sisa miskonsepsi terus-menerus mengganggu soal-soal yang sederhana dapat dikerjakan kembali. Namun, dengan soal yang sedikit lebih sulit, miskonsepsi muncul kembali. Seringkali terjadi regresi, yaitu sudah pernah mengatasi miskonsepsi, namun beberapa kemudian mengalami salah konsep lagi.
serta pada umumnya cara mediasi yang sudah dicobakan mendapatkan hasil yang belum maksimal. Lima penyebab terjadinya miskonsepsi antara lain siswa, guru, buku teks, konteks, serta cara mengajar. Terdapat 5 cara untuk mengatasi miskonsepsi antara lain melakukan identifikasi prakonsepsi peserta didik. Prakonsepsi dapat diketahui dari literatur, tes diagnostik, serta pengamatan kegiatan peserta didik. Merancang pengalaman belajar yang bertolak dari prakonsepsi dengan memberikan penguatan dari konsep yang sudah benar serta mengevaluasi konsep yang salah. Guru dapat memperbanyak latihan soal untuk melatih konsep yang baru dan menguatkannya, dan guru dapat mengajak siswanya untuk membuat peta konsep atau mind mapping terkait materi IPA yang dipelajari. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.